Halo teman-teman, selamat datang di media pembelajaran program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Bersama saya Siti Kalinah untuk mata kuliah retorika atau pidato. Dan kali ini bahasan kita adalah mengenai tujuan pidato. Kita mulai tujuan pidato ini dengan saya kutip dari bukunya Raymond S. Ross yang mengatakan bahwa ada the general purposes of and goals of speaking. Apa saja sih general purposes and goals of speaking itu? Jadi dia membagi antara purpose dan goals. Jadi kalau tujuannya adalah to inform, maka goalsnya itu adalah clarity, interest, dan understanding, kejelasan, ketertarikan, dan mengerti. Ketika tujuannya adalah to persuade atau membujuk, maka goalsnya itu adalah belief, action, dan stimulation. Ya. Ketika tujuannya to entertain, maka goalsnya itu adalah interest, enjoyment, dan humor. Ini berangkat dari sini, maka akan ada 3 tujuan pidato. Kita mulai dengan tujuan pidato yang pertama. Dari konsep pidato ini kan ada 3 tujuan ya, pidato informatif, pidato persuasif, dan pidato rekreatif. Nah, kita mulai dengan pidato informatif. Pidato informatif ini bertujuan untuk menyampaikan informasi. Halayak diharapkan mengetahui, mengerti, dan menerima informasi itu. Ehringer, Monroe, dan Groenberg menyebut 3 macam pidato informatif. Yang pertama adalah oral reports atau laporan lisan. Apa saja tuh laporan lisan itu? Di antaranya adalah laporan ilmiah, laporan panitia untuk suatu kegiatan, laporan tahunan, dan sebagainya. Jadi bentuknya laporan ya, tidak ada sebuah ajakan. Berikutnya adalah yang informatif itu adalah oral instruction, pengajaran ya. Ini misalkan guru menjelaskan kepada para muridnya mengenai suatu pelajaran tertentu, atau atasan yang menerangkan pekerjaan, atau pimpinan yang membagi tugas pada bawahannya. Itu adalah kategori oral instruction. Berikutnya adalah informative lecture, yaitu kuliah. Ceramah umum, presentasi di depan peserta seminar, atau misalkan konferensi, atau penyajian makalah ya. Penyajian makalah itu adalah sebuah perkuliahan. Nah, dari tadi yang untuk informatif itu, untuk tujuannya untuk informatif itu, maka isi pesan pidato informatif itu bagaimana? Biar beda dengan yang lainnya, bahwa di dalam isi pesan pidato informatif itu, gagasan utamanya itu tidak boleh terlalu banyak. Karena bila orang dibanjiri dengan terlalu banyak informasi, orang akan susah untuk mengelolanya. Maka dia dikatakan sebagai information overloaded ya, terlalu banyak. Ini banyak sekali gitu ya, kan punya keterbatasan sebagai pendengar itu. Kemudian jelaskan istilah-istilah yang aneh, yang asing dan kabur. Jangan sampai memberikan istilah-istilah asing tanpa ada penjelasan atau terlalu banyak, itu jadi orang malas. Bagaimana mau informatif kalau terlalu banyak istilah asing? Atur kecepatan menyajikan informasi juga diatur oleh kita ya. Nah, berikutnya adalah jelaskan perpindahan pokok pembicaraan. Jadi ketika kita mau berpindah dari satu pokok bahasan ke pokok bahasan lainnya, kasih tahu nih pendengarnya bagaimana bahwa kita mau pindah. Misalnya, tadi kita sudah mengetahui hambatan-hambatan tentang bla bla bla. Nah, sekarang kita bahas ya hambatannya apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi tahu pendengar itu karena sudah diantarkan terlebih dahulu ya oleh kita gitu, bahwa kita akan beralih dari hal yang satu kepada hal yang lainnya. Kemudian gunakan data konkret, jangan abstrak, karena pidato informatif harus kaya dengan fakta, angka, penjelasan, dan contoh-contoh. Namanya juga informatif, harus orang menjadi faham gitu ya. Kemudian masukkan bahan-bahan yang menarik perhatian. Sebaiknya kita menyebutkan contoh-contoh yang variatif. Kita harus kreatif mencari ilustrasi-ilustrasi, kaitkanlah ya
antara pesan yang kita sampaikan dengan apa yang sedang terjadi saat ini, masukkan anekdot-anekdot segar gitu ya. Nah, berikutnya adalah penyusunan pesan pidato informatif menurut Monroe. Penyusunannya gimana nih ya tadi? Menurut teori Monroe, pidato informatif mempunyai 3 tahap: perhatian, kemudian kebutuhan, dan pemuasan. Tahap perhatian, yaitu sebagai tahap yang pertama yang harus kita lakukan adalah menarik perhatian pendengar. Kita harus memusatkan perhatian pada pokok bahasan yang akan kita sampaikan. Jadi dibikinlah pemilihan topik juga itu sangat menentukan ya. Pokoknya orang di awal itu sebelum kita bicara tuh orang harus tertarik kepada apa yang mau kita sampaikan. Pada tahap berikutnya adalah kebutuhan. Kita harus menjelaskan bagaimana atau mengapa informasi yang akan kita sampaikan itu penting bagi halayak. Karena kan kalau berbicara tidak berdasarkan kepentingan halayak, pasti nggak akan didengarkan. Jadi tunjukkanlah kepada mereka ya bahwa apa yang akan kita sampaikan itu dibutuhkan loh oleh halayak, oleh Anda sekalian gitu. Jadi kalau dibutuhkan semangat dong gitu ya. Wah, saya akan kebutuhan saya akan terpenuhi ketika saya mendengarkan pidato ini gitu ya. Dan pada tahap berikutnya adalah pemuasan. Kita sendiri yang menyampaikan informasi itu gitu ya, bahwa kita siap akan memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan oleh halayaknya. Berikut adalah mengenai berikutnya ya, ikhtisar pendahuluan. Ya, ikhtisar pendahuluan. Kita menyebutkan pokok-pokok pembicaraan satu demi satu. Tujuannya agar halayak memperoleh gambaran menyeluruh tentang isi pembicaraan kita. Dan berikutnya adalah informasi terinci. Pokok-pokok pembicaraan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian dijelaskan. Dan terakhir adalah ikhtisar akhir. Kita menyebutkan kembali hal yang sudah dibicarakan dengan mengulang pokok-pokok penting dan simpulannya. Bagaimana dengan pidato persuasif? Ya, persuasif itu kan membujuk. Kalau membujuk itu membuat orang pendengar itu mau berbuat sebagaimana yang kita inginkan, membujuk. Tadi kalau informatif itu kan dibikin orang ngerti, orang tahu, bertambah pengetahuannya dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu, orang paham gitu ya, menambah pengetahuan. Tapi ketika persuasif itu harus sampai kepada orang mau berbuat sebagaimana yang kita inginkan, gitu ya. Tadi ada stimulation, ada action gitu ya dari Raymond S. Ross itu. Jadi membujuk ini persuasif itu ya. Membujuk itu bagaimana? Meyakinkan halayak pendengar agar percaya pada pesan yang disampaikan atau terstimulasi melakukan sesuatu. Gitu ya, itu adalah teknik tujuan pidato persuasif. Teknik-teknik persuasinya bagaimana? Tidak ada teknik persuasi yang berlaku di mana-mana. Kapan saja dan untuk apa saja, atau waktu dan di mana situasi seperti apa. Karena halayak itu beragam. Itu jadi nggak bisa sebuah teknik persuasi digunakan untuk pidato apapun dan dimanapun itu enggak. Jadi selalu dalam pidato itu ketika membujuk kita harus tahu siapa mereka, kebutuhannya apa, dan tujuan kita kepada halayak kita itu mau menyampaikan pesan apa biar mereka ngerti dan mengubah dan perilakunya biar bisa berubah sebagaimana yang kita inginkan gitu ya. Nah, Ehlinger dan Monroe dan Grunberg dalam Principles and Types of Communication mengemukakan 4 teknik persuasi berdasarkan halayaknya. Jadi dilihat ada kategori halayak ya. Nah, kita berhadapan dengan halayak-halayak yang beda-beda. Nah, sekarang kalau misalnya pidatonya adalah halayaknya tidak sadar. Maksudnya tidak sadar bagaimana? Mereka itu sesungguhnya punya masalah. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka punya masalah, gitu. Sehingga mereka akan sulit mengambil keputusan ya, dan sulit sekali dia melakukannya. Maka kita harus memberikan langkah-langkah untuk urutan bermotif, motifnya diberikan kepada mereka. Tahap perhatiannya bagaimana? Bangkitkan minat mereka dengan kita memberikan ilustrasi faktual. Ilustrasi faktual itu adalah kita bercerita tetapi itu fakta gitu yang sudah terjadi gitu ya.
atau kita menggunakan kutipan yang tepat, atau dengan beberapa fakta dan angka yang membuat mereka sangat terkejut misalkan ya dengan fakta-fakta yang ada di pada saat ini gitu ya. Tahap kebutuhannya bagaimana? Sajikan sejumlah besar fakta, angka, dan kutipan yang ditujukan untuk memperlihatkan bahwa memang benar loh ada masalah gitu. Karena kan tadi mereka nggak ngeh, mereka tidak ngeh punya masalah gitu ya, sehingga mereka tidak bisa berbuat, tidak tahu apa yang mesti dikerjakan gitu ya. Kemudian kita berikan juga sebuah ikhtisar biar mereka terpuaskan dengan pesan yang kita sampaikan. Teknik persuasi untuk halayak yang apatis. Halayak apatis itu halayak yang cuek ya, halayak yang acuh tak acuh, yang boleh jadi dia mengatakan buat anak sekarang itu ya, emang gue pikirin gitu ya, gue emang punya masalah apa enggak, emang gue pikirin. Tapi ini tidak bisa, karena memang harus kita kasih tahu bahwa sesungguhnya mereka itu adalah punya masalah. Maka di sini tujuan kita adalah membuat mereka sadar bahwa yang kita bicarakan betul-betul mempengaruhi mereka. Perhatiannya, singkirkan sikap apatis dan ketidakpedulian itu. Jangan misalnya, kamu pemilu, nanti di dalam pemilu banyak misalkan anak generasi yang tertentu yang, saya mah nggak akan ikutan pemilu, buat saya mah pemilu teh nggak ngaruh lah gitu ya. Dia apatis ya. Nah ini jangan sampai, karena keputusan yang diambil oleh satu orang saja bisa mempengaruhi jumlah suara ya. Jangan sampai kita memilih misalnya presiden yang tidak sesuai dan tidak dipercaya oleh kita untuk bisa mengelola negara ini ya. Nah yang apatis ini susah, tapi bisa diarahkan daripada yang mereka yang sudah punya sikap gitu ya. Nah ini kita bisa dikelola untuk mereka yang apatis. Sadarkan mereka bahwa mereka harus sadar terhadap masalah yang dihadapinya gitu ya. Kemudian seperti biasa sudah ada kebutuhannya disampaikan, ada efeknya secara langsung buat mereka akibat dari ketika tadi kalau teman-teman memilih maka dampaknya akan bagaimana kepada kehidupan kita berikutnya, kepada Indonesia yang lebih luas lagi gitu ya. Jadi harus, sehingga kalau sudah ditegaskan seperti itu usulan kita bisa mereka terima dan mereka laksanakan gitu ya. Sekarang bagaimana dengan teknik persuasi untuk khalayak yang tertarik tetapi dia ragu-ragu? Biasa, kalau mungkin dalam sekarang kalau dikaitkan dengan pemilu, khalayak yang ragu-ragu itu adalah floating mass, masa mengambang. Itu kalau tadi makan apatis, ini mah ragu-ragu karena dia harus memilih, tapi milih mana ya? Karena dia tidak well informed dengan si calon ini bagaimana, si calon ini bagaimana, si calon ini bagaimana. Nah, jadi untuk mereka yang ragu-ragu itu bisa kita kelola dengan membujuknya gitu ya. Jadi tujuannya untuk yang ini adalah meyakinkan halayak bahwa pernyataan kita itu atau usulan kita itu adalah yang terbaik gitu. Jadi daripada ragu-ragu, udah deh pilih yang ini saja ya, karena dia bla 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 ya. Meskipun kita nggak boleh mempengaruhi ya, tapi kita gambarkan kelebihan-kelebihannya dan masing-masing gitu ya. Tapi bahwa pilihan kita itu yang ditawarkan itu adalah yang terbaik. Ini kalau contohnya pemilu ya, karena biar sesuai. Nah sekarang bagaimana teknik persuasif untuk khalayak yang bermusuhan? Artinya bermusuhan itu di sini konteksnya adalah dia itu nge-reject kita gitu ya, nge-reject itu menolak gitu ya. Kadang-kadang khalayak sadar bahwa ada problem yang harus diatasi, tetapi mereka menentang usulan kita. Wah, gitu ya. Penentangan itu boleh jadi cerminan dari prasangka. Tadinya mereka berprasangka gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan menyambungkan persahabatan. Jadi kita itu tadi di dalam persuasi itu kita harus membina hubungan dengan khalayak kita, hubungan baik, bagaimana emosinya dan lain sebagainya didekatkan dulu, karena kalau tidak ada kedekatan, cari kesamaan-kesamaannya gitu ya, kesamaan-kesamaannya. Makanya ketika kita sudah dekat barulah kita sampaikan gitu kan. Kalau prasangka mah pasti di-reject aja kan, ditolak gitu ya, ditolak ya di usul kita itu. Tapi kita ini, oh dia hobinya apa, kita dekati, dia kesukaannya apa, kita dekati, udah ngobrol-ngobrol, udah dekat, baru kita sampaikan tujuan kita gitu ya. Jadi itulah teknik persuasi untuk khalayak yang bermusuhan. Jadi yang reject kita itu, kita harus cari mana yang menjadi kebutuhan mereka dan kita masuk kepada kebutuhan mereka dan kita menyesuaikan dengan apa yang mereka
sukai. Jadi kita harus mencari kesamaan dengan halayak kita, ya. Nah, bagaimana isi pesan yang persuasi? Wayne, Thompson, dan dalam Fundamental of Communication menunjukkan bahan-bahan yang tepat untuk pidato persuasif dengan memperhatikan tujuannya, menarik perhatian, meyakinkan, menyentuh, dan menggerakkan. Ya. Jadi menarik perhatian itu bagaimana untuk mencari perhatian itu, ya? Yang pertama itu tadi dengan suspense, sesuatu yang mendebarkan, yang bikin penasaran gitu. Atau misalkan yang diangkat itu adalah tentang konflik gitu, ya. Ada fakta sensasional gitu, ya. Peristiwa aktual misalnya mengenai ini pilihan-pilihan. Tidak harus semua kan, pilihan-pilihan tergantung kepada audiensnya seperti apa. Kita bicara mengenai lifestyle, bicara mencari mode gitu, atau hal yang sedang viral, ada anekdot dimulai dengan humor atau ramalan gitu, ya. Isi pesan persuasi untuk menarik perhatian. Berikutnya adalah meyakinkan. Tulis fakta, contoh-contoh, atau ada testimoni. Testimoni ini penting sekali. Siapa yang dipilih menyampaikan testimoni tentu sesuai dengan karakteristik halayaknya gitu, ya. Dan siapa dia adalah orang yang harus mempunyai kedekatan dengan halayaknya atau kebutuhan halayaknya. Kalau menyentuh atau menggerakkan, ya temukanlah keinginan atau harapan-harapan mereka, cita-citanya. Kedua, pilihlah bahan yang sesuai dengan keinginan halayak. Hubungkan usulan kita dengan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan halayak tersebut. Ya. Nah, di sini saya contohkan organisasi persuasif, ada pengantar, ada isi, ada simpulan. Itu seperti biasa, nanti kita pelajari sama-sama gitu, ya. Lebih detail lagi, tetapi harus meliputi 3 hal ini: pengantar, isi pidato, dan simpulan. Misalnya di pengantarnya udah standar lah ya teman-teman. Kemudian isi pidatonya, tunjukkan masalahnya apa. Apa penyebabnya? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini di dalam urutan-urutan struktur pesan atau organisasi pesan, gitu, ya. Kemudian alternatif pemecahan masalahnya apa, dan seterusnya, gitu, ya. Ya, teman-teman, berikut adalah pidato rekreatif. Yang terakhir, ya, tadi pidato tujuannya untuk informatif, untuk persuasif, dan terakhir adalah pidato dengan tujuan untuk rekreatif. Ya, namanya juga rekreatif. Tadi kan ketika to entertain itu goalsnya itu adalah enjoyment, interest, dan humor gitu, ya. Jadi orang itu di dalam ketegangan sehari-hari itu butuh ada mendengar suatu pidato yang ringan-ringan tetapi menyegarkan, tetapi sesuatu gitu, ya. Allen H. Monroe menyebutnya the speech to entertain. Pidato untuk menghibur. Tujuannya untuk menggembirakan, melepaskan ketegangan, menggairahkan suasana, atau sekedar memberikan selingan yang setelah rangkaian acara yang melelahkan. Kayaknya udah sumuk, ya, udah bosen, udah melelahkan, ada yang segar-segar gitu, ya, ada yang segar-segar. Itu teman-teman mesti lihat. Kalau menurut Raymond S. Ross, tujuan pidato ini agar halayak tertarik, menikmati, dan terhibur. Dan bisa disampaikannya dengan rekreatif itu dengan joke-joke, cerita-cerita lucu, dan humor. Jadi suksesnya pidato jenis ini tergantung kepada pengalaman pembicara, keterampilan mengolah kata, personalitinya, dan mood audiensnya. Itu adalah pidato rekreatif. Nanti teman-teman cari sendiri, ya, di mana pidato rekreatif, nanti kita bahas bersama. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Demikian tujuan-tujuan pidato untuk mata kuliah retorika atau pidato bersama saya Siti Khalina. Sampai jumpa di media pembelajaran berikutnya.